Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih ingat tidak kemarin kalian mempelajari mengenai apa nih? Wah, betul sekali. Kemarin kalian mempelajari mengenai struktur dan unsur-unsur pada teks cerita fantasi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai ciri kebahasaan pada teks cerita fantasi. Oke, nah ada beberapa poin yang akan kita pelajari di ciri kebahasaan pada teks cerita fantasi. Sebelumnya, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menelaah kebahasaan pada teks cerita fantasi dengan tepat dan percaya diri. Oke, kita langsung saja ya, Nak. Nah, dalam poin penggunaan bahasa itu, yang pertama ada penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencitraan. Oke, seperti apa sih? Jadi poin pertama ini biasanya di dalam teks cerita fantasi ini menggunakan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Contohnya itu mereka, aku ini orang pertama ya, mereka, dia orang ketiga, atau menggunakan nama Irja, Doni, seperti itu. Nah, sekarang poin yang kedua yaitu penggunaan kata yang mencerah panca indera untuk deskripsi latar. Nah, kalau kemarin kita mempelajari teks deskripsi, ada penggunaan cerapan panca indera, di teks cerita fantasi pun sama, tetapi di sini latarnya yang menggunakan cerapan panca indera, yaitu ada 3 poin, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ibu mempunyai contohnya. Yang pertama itu latar suasana. Di sini contohnya itu setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Seperti itu. Ini merupakan menggambarkan suasana yang sedih atau haru seperti ini. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Berarti si ratu itu pun kalau kalian kemarin memperhatikan cerita, itu cerita yang berjudul Berlian 3 Warna. Di sini ratunya itu sedang sedih karena anaknya ini tidak dapat bangun atau tidak bisa bangun, seperti itu. Berarti ini latar suasananya suasana sedih atau suasana haru, seperti itu ya. Yang kedua ada latar tempat. Contoh kalimatnya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Nah, ini merupakan ada 2 poin contoh. Yang pertama itu ada 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ini latar tempatnya berarti di sebuah tempat, tempatnya itu di rumah yang bergaya kerucut seperti itu ya. Lalu yang satu lagi, emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Ini pun sama, latar tempatnya itu di sebuah rumah yang memiliki dinding yang bertaburan emas dan berlian. Oke. Di sini ada latar waktu. Latar waktunya itu, contoh kalimat latar waktu itu seperti ini. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Berarti ini menandakan waktu ya. Waktunya itu tengah malam. Seperti itu. Kata kuncinya itu ini, yaitu tengah malam latar waktunya. Oke, ini 3 poin mengenai penggunaan kata yang mencerah panca indera, deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Sekarang, poin yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nah, makna kias ini merupakan makna-makna yang indah atau bukan makna yang sebenarnya, seperti itu. Ini ada contoh, kalian itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus sekelilingnya. Nah, di sini berarti makna kiasnya yang mana, Nak? Ada yang tahu tidak? Di sini berarti makna kiasnya itu ini. Kalian itu kan berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekelilingnya. Menjulang itu kan kalau bahasa kitanya itu berarti ke atas menjulang. Nah, kalau di sini kan lebih ke mancung.
Jadi peribahasa lain atau kata kiasnya itu menjulang seperti itu. Ya, itu makna kiasnya. Kalau makna khusus kalian sudah belajar kan ya, dari umum ke khusus, dari khusus ke umum. Kalau dari umum itu berarti umumnya, baru ke khusus-khusus itu lebih mengkerucut. Di sini kalian itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus sekelilingnya. Ini berarti dari khusus ke umum seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Poin yang keempat yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya itu, setelah itu, kemudian, sementara itu, ketika, bersamaan dengan itu. Ini merupakan kata sambung penanda urutan waktu. Di sini ada contoh kalimatnya, yaitu setelah itu sang ratu pun pergi dari tempat tersebut. Coba kata sambungnya yang mana nih? Nah, kata sambungnya berarti ini setelah itu. Biasanya ini tuh pergantian kejadian dari kejadian apa misalkan menjadi kejadian apa. Jadi gunanya itu atau diikuti dengan kata sambung penentu urutan waktu. Ini contoh-contohnya, ada beberapa contoh. Di sini Ibu menggunakan contoh setelah itu. Oke, kita lanjut. Ada poin yang kelima yaitu penggunaan kata atau ungkapan terkejut. Ada yang tahu tidak? Atau kalian ketika terkejut seperti apa? Apakah wow atau oh? Ini berbeda ya. Nanti kalian bisa merasakan ketika kalian terkejut itu seperti apa. Di sini ada contoh kalimatnya. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Berarti ini kata kunci kejutnya tiba-tiba. Nah, soal itu kan terkejut ya. Atau yang lebih ini, wow, alien itu datang. Nah, itu wow, itu berarti kata-kata terkejut. Seperti itu, ungkapan keterkejutan. Seperti itu ya, Nah. Oke, selanjutnya itu ada poin yang keenam, yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ini contohnya. Jadi, biasanya di teks cerita pantas itu sering menggunakan kalimat langsung atau kalimat dialog. Nah, biasanya kan dalam cerita fantasi itu banyak sekali dialog-dialog. Kalau misalkan kemarin di Berlian 3 Warna, itu ada dialognya Tamika, Anika, dan Cika, lalu ada dialognya Putri, Ratu, ada dialognya ya. Nah, kalian harus membedakan dialog itu seperti apa sih. Nah, dialog itu atau kalimat langsung, dialog itu kalimat langsung yang diucapkan oleh tokohnya, yaitu tandanya ada tanda kutip. Ada tanda kutip, yang pertama itu ada tanda kutip. Berarti kalau misalkan di dalam teks cerita, kalau ada tanda kutip berarti itu dialog atau kalimat langsung. Langsung diucapkan oleh si tokohnya. Di sini kan raksasa itu mengejar kita, teriak Pona Kalang Kabut. Pona itu nama tokohnya ya, Kalang Kabut itu jadi ketakutan sambil lari seperti itu. Nah, jadi kalimat langsung itu ditandai dengan tanda kutip, lalu ada diikuti dengan kata teriaknya, atau ucapnya, atau ujarnya. Ini juga bisa misalkan seperti ini. Raksasa itu mengejar kita, ujar Pona. Seperti itu. Itu merupakan kalimat langsung. Ya, sampai di sini penjelasan Ibu. Jika ada yang ingin tanyakan, kita berpindah ke aplikasi Zoom. Nanti silakan kalian bertanya bagian mana yang belum kalian pahami. Oke, sekian pemaparan hari ini mengenai kebahasaan pada teks cerita fantasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.